Alhamdulillah, terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan untuk sahabat 24 jam terkini yang telah mendukung channel ini. Sebelumnya, view pada channel ini berjumlah 3,4 ribu dan subscriber berjumlah 75. Saat ini menjadi 10.000 view dan subscriber 168 subscribers. Dalam bahasa Inggrisnya, thank you very much. Selanjutnya, mari kita terkinikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat 24 jam terkini, khususnya sahabat honorer di mana saja berada. Kami harap semua dalam keadaan sehat dan tentunya tetap optimis. Hari ini kita coba bahas terkait kisah pengangkatan tenaga honorer dari tahun 2005 menuju penghapusan tanggal 28 November 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan surat edaran Menpan RB nomor B/M185-SM.02.03/2022 terkait penghapusan jenis kepegawaian selain ASN dan P3K pada tanggal 28 November 2023 kian mendapat perhatian banyak kalangan. Sehingga DPR RI telah berkali-kali mencoba membahas hal ini bersama Kemenpan RB, namun belum ada keputusan atau kebijakan pasti yang dipublikasikan. Tenaga honorer tahun 2005, terangkat PNS tahun 2014. Sebagaimana yang sahabat lihat, di tabel ini terdapat dua tahap, yaitu tahap 2005 sampai 2014 dan tahap 2022 sampai 28 November 2023, di mana tiap tahap dalam kolom ini tersebut terdapat aturan dan atau ketentuan yang menjadi landasan dalam penerapannya. Mari kita terkinikan. Yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. Salah satu isi pokok dari aturan ini adalah tentang pengertian tenaga honorer. Dalam aturan ini menyebutkan bahwa pengertian tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah di mana penghasilannya menjadi beban APBN atau APBD. Selanjutnya, pada tahun 2007, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. Salah satu isi pokok dari peraturan ini adalah menjelaskan pengaturan tentang batasan usia dan masa kerja atau pengabdian tenaga honorer untuk diangkat menjadi CPNS. Dalam rentang waktu mulai tahun 2005 sampai tahun 2007, pemerintah telah melakukan pemprosesan tenaga honorer sejumlah 920.702 orang. Namun, menurut laporan dari berbagai daerah, masih terdapat tenaga honorer yang memenuhi syarat yang belum terakomodir dalam pemprosesan tersebut di atas. Sehingga pada tahun 2010, Menpan RB mengeluarkan surat edaran nomor 5 tahun 2010 tentang pendataan tenaga honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Dalam surat tersebut, tenaga honorer dibagi dalam dua kategori, yaitu tenaga honorer kategori 1 dan tenaga honorer kategori 2.
Tenaga honorer kategori 1 adalah tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh APBN atau APBD. Sedangkan pengertian tenaga honorer kategori 2 adalah tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN atau APBD. Atas dasar surat tersebut di atas, pejabat pembina kepegawaian melakukan pendataan ulang tenaga honorer 2005 sampai 2010 yang tidak masuk dalam database sebelumnya. Sebagaimana kami kutip dari sindones.com edisi Januari 2020, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Setiawan Wangsa Atmaja mengatakan, pada tahap pertama, maksudnya hasil pendataan di tahun 2010, ini setidaknya terdapat 860.220 tenaga honorer. Menurutnya, jumlah tersebut merupakan embrio tenaga honorer kategori 1 yang akhirnya diangkat. Dengan terjaringnya data honorer K1, maka pemerintah fokus pada data honorer K2 untuk proses validasi datanya. Dan adapun data honorer K1 yang masih belum masuk dalam data di atas tersebut, dikarenakan sesuatu dan lain hal, maka dialihkan menjadi data K2. Selanjutnya, tahun 2012, keluar Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua atas aturan sebelumnya, yang salah satu inti pokoknya yaitu menyelesaikan tenaga honorer kategori 2 untuk diangkat menjadi CPNS melalui jalur seleksi sesuai dengan formasi dan ketersediaan anggaran sampai dengan batas tahun 2014. Bapak Setiawan Wangsa Atmaja mengatakan, jumlah yang bisa mengikuti seleksi kurang lebih 673.737 orang. Sementara pada waktu itu yang mengikuti ujian sejumlah 648.462 orang tenaga honorer, dan yang dinyatakan lulus sebanyak 209.872 orang. Lebih lanjut, dikatakan masih ada 438.590 orang yang dinamakan sebagai ex tenaga honorer K2 yang tidak lulus. Menurutnya, pemerintah hanya memiliki database sejumlah tersebut ex tenaga honorer berdasarkan nama maupun alamat. Jadi, total tenaga honorer yang ditangani dari tahun 2005 hingga 2014 jumlahnya berkisar 1.092 orang. Pungkasnya, dari pernyataan tersebut, perlu kita garis bawahi bahwa pemerintah hanya memiliki database sejumlah 438.590 orang ex tenaga honorer berdasarkan nama maupun alamat yang merupakan tenaga honorer K2 yang dinyatakan tidak lulus atau tidak terakomodir dalam seleksi di tahun 2013. Ada kemungkinan besar ex tenaga honorer tersebut dapat diangkat sebagai CPNS atau P3K sebagaimana diungkapkan oleh anggota Komisi 2 DPR RI, Bapak Hugua, dalam video sebagai berikut. K2 ya.
Tentu yang lain-lain kita coba pikirkan, tapi karena K2 ini sudah terlanjur pemerintah, Republik Indonesia sudah membuat komitmen bahwa ini harus diangkat, maka kita akan rombak, kita akan revisi, perbaiki undang-undangnya itu menjadi khusus K2 yang sudah terdaftar resmi oleh daerah-daerah tingkat 1, tingkat 2, ya terutama kabupaten kota. Anda diangkat, diusahakan untuk tidak perlu melalui tes, karena Anda sudah bekerja sekian lama dan Anda pasti ahli di bidangnya. Selanjutnya kita akan bahas tahap 2022 sampai 28 November 2023. Sebagaimana terlihat dalam tabel pada bulan Juli 2022, Kemenpan RB mengeluarkan surat edaran nomor B-SM.M.01.00/2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Adapun data tenaga honorer non-ASN yang didata sebagaimana termuat dalam surat dipisahkan atau dibagi menjadi dua, yaitu tenaga honorer K2 dan tenaga non-ASN. Selanjutnya di kolom kedua masih belum terisi dengan pasti karena sebagaimana informasi yang kami berikan sebelumnya bahwa kita masih menunggu kebijakan dari pemerintah. Apakah nantinya ada perubahan undang-undang atau lainnya? Dan apa dampaknya bagi tenaga honorer? Itu masih kita tunggu. Baik sahabat, admin mohon izin sedikit memberikan prediksi kira-kira apakah mungkin akan seperti sebelumnya. Mari kita terkinikan. Pada tahun 2010, ada pendataan kembali atas tenaga honorer dan dalam pendataan itu honorer dibagi dalam kategori 1 dan kategori 2. Begitupun pada saat ini, tepatnya di bulan Juli 2022, terbit surat Kemenpan RB tentang pendataan tenaga non-ASN, di mana salah satu isi surat tersebut honorer dibagi dalam dua kategori pula, yaitu honorer K2 dan tenaga non-ASN. Satu persamaan dalam dua waktu yang berbeda, akankah? Selanjutnya terdengar informasi bahwa di tahun 2023 ini akan ada penerimaan seleksi CPNS dan P3K, tepatnya di bulan Juni 2023. Begitupun pada tahun 2013 kemarin, diadakannya seleksi khusus untuk tenaga honorer K2, di samping adanya seleksi CPNS umum. Apakah pemerintah akan buka jalur khusus juga untuk tenaga honorer untuk mengikuti seleksi CPNS atau P3K pada tahun ini? Pada tahun 2014 merupakan tahun terakhir Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat dan memberikan hadiah terindah untuk para sahabat honorer K1 dan K2 untuk terangkat menjadi CPNS. Saat ini, apakah di akhir masa jabatannya tahun 2024, Bapak Presiden Joko Widodo akan memberikan hadiah terindah jugakah untuk sahabat honorer? Silahkan sahabat tuliskan komentar berupa saran, harapan, atau dukungan untuk adanya kebijakan yang lebih baik untuk sahabat honorer se-Indonesia. 50 komentar pertama akan kami buat video slide tentang saran, harapan, dan dukungan honorer pegawai non-ASN se-Indonesia. Ingat, komentar dan saran yang baik-baik ya.
Demikian video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih.